Halo, gue Alfi. Dan gue Indah. Hari ini kita akan cerita sedikit tentang perjalanan ke sebuah curug yang ikonik ada di Jawa Barat, yaitu Curug Ciberem. Ya. Ceritain sedikit Kak, gimana perjalanan kita dari studio sampai ke Curug Ciberem ini? Ya, jadi tadi kita berangkat dari Depok sekitar pukul 9 kali ya, 9-an. Kita pakai KRL dari Jakarta Kota menuju Stasiun Bogor. Nah, sampai di Stasiun Bogor, kita keluar tuh di alun-alun Kota Bogor. Kemudian setelah di-recheck dan recheck, itu ada beberapa cara. Ternyata caranya ada yang pakai angkot, ada yang pakai elf, dan kita akhirnya memilih untuk pakai moda transportasi online, ya kan? Iya bener, dan untuk tadi kita lihat perjalanan dari Depok ke sini tuh kita lihat KRL itu ya hitungannya yaitu kalau dari Depok ke Bogor tadi sih dilihat kita cuman 4 ribuan kalau nggak salah, tadi aku ngecek 4 ribuan. Terus dari Depok kita langsung berangkat naik. Tadi kita mau naik angkot ya Kak? Terus berhubung karena kita kejar-kejaran sama waktu, jadi akhirnya kita menggunakan Grab. Kalau Grab itu harganya berapa tadi? Tadi totalnya Grab itu 185.500. 185.500 teman-teman. Ya, dari stasiun Bogor ke kaki gunung ini Gede Pangrango ini kayak gitu teman-teman. Nah, dari mulai titik pos awal pertama karena hujan dan tadinya kita udah banget ya. Udah pesimis kita akan lanjut nggak ya untuk ke di curug ini. Terus kita diskusi sebentar sama teman-teman di jalan, akhirnya kita mutusin untuk tetap berangkat dan kita untuk nyoba. Dan baru kali ini kita sama tim rame-rame kita hujan-hujanan. Terus sebenarnya lebay sih ya, nggak apa-apa lah gitu pokoknya. Itu perjuangan dari teman-teman kita kayak gitu. Terus kalau menurut kamu gimana dari perjalanan? Coba ceritain perjalanan dari step by stepnya, dari pintu masuk terus ininya gimana? Nah, tadi di pintu masuknya itu perjalanannya cenderung sepi ya, cuman banyak parkiran motor dan mobil aja. Terus di tepian sisi kirinya itu banyak beberapa penjual-penjual yang jual tongkat, jual makanan ringan dan lain-lainnya. Terus naik sampai di pintu pertama yang ada tulisannya "Selamat datang di kaki Gunung Pangrango", kalau nggak salah ya tulisannya itu. Terus dari situ kita naik sekitar 500 meter ke bagian tiketing. Di bagian tiketing itu karena hujan cukup deras, akhirnya sama si bagian tiketingnya nanya, "Kamu yakin mau naik ke atas?" Gitu, masa ditantangin. Kayak yakin mau naik ke atas, tantangin, nggak gila. Akhirnya jadi yakin gitu. Terus naik ke atas, kita harganya tuh di 22.000 per orangnya karena kita berangkatnya di hari Senin gitu. Jadi gitu teman-teman, dari pos pertama akhirnya kita coba naik dan sampai di titik perjalanan itu gue menemukan ada tumbuhan-tumbuhan yang memanjakan mata dan ada juga suasananya yang walaupun ini dekat nggak jauh dari kota ya, tapi di sini alamnya itu tumbuhannya dan ekosistem fauna dan floranya itu sangat mantap banget. Dan ini masih lebat ya, jenis teman-teman, jenis hutannya masih lebat ya, vegetasinya hutannya masih lebat kayak gitu. Iya. Dan tadi di perjalanan juga kita ketemu sama katak, kembang badak gitu. Dan ini banyak kicauan burung juga. Dan fun fact-nya, guys, ini tuh di kaki-kaki kita ini kayak gini-gini, itu tuh sayur actually. Sayur kalau di orang Sumatera itu bilangnya adalah sayur paret. Mungkin kalau di sini bilangnya sayur jukut kali ya, atau ininya sayur yang aku nggak tahu sih itu sebutan sayurnya apa. Yang pasti itu sayur yang sayurnya hanya bisa tumbuh di air yang mengalir. Itu kalian harus cek semua yang ada di sini, pinggir-pinggir ini tuh banyak banget tumbuh itu. Jadi kayak nggak perlu ketakutan untuk nggak makan nggak sih di sini. Iya, jadi kalau di alam tuh kita nggak usah takut kelaparan dan tentunya jangan buang sampah sembarangan. Betul. Karena menurutku ya kita punya warisan yang bagus ya, yang harus banget dilindungin sama kita semua. Dan tentunya ini kita seperti di Galeri Indonesia. Asik, ya. Yang harus banget dijaga ya. Jadi kayak jangan sampai buang sampah sembarangan. Terus kayak buang botol-botol bekas makanan, jangan ya. Terus kita sampai di pertengahan jalan,
kita sedikit istirahat karena derasnya hujan, terus akhirnya kita makan dulu ya tadi. Ya, betul. Makan makanan ringan kayak pisang rebus, terus jangan lupa di sini bawa air, bawa tumbler buat isi air, terus juga tadi kelihatan kayak Bu produser kita ini Lapar sekali, agak Pak. lapar sekali. Iya. Jalan. Tremor. Biasa dingin juga kan, gitu. kayak gitu. Dan akhirnya Kira kita sampai nih di Telaga Biru. benar dari Telaga Biru kita lihat-lihat sebentar karena ini menjadi ikonik dari teman-teman pendaki sebelum dia mencapai puncak. Mereka pada bersirahat dulu di Telaga Biru ini dan Telaga Biru ini airnya kalau lagi musim kemarau dan lagi cerah itu airnya berwarna biru teman-teman, kayak gitu, berwarna biru dan juga kadang berwarna merah karena dari bias dari cahaya matahari. Dan jadi kenapa suka biru, di bawahnya suka ada tumbuhan-tumbuhan yang Gangga kali ya, alga. Iya, jadi kalau kena sinar matahari tuh, jadi dia akan memantulkan cahayanya menjadi biru. Dan di sini jangan buang sampah sembarangan, terus nggak boleh berenang ya teman-teman, kayak gitu, nggak boleh berenang. Lebih ngeri, takut sama pacet sih kalau berenang Benar, sih. sini banyak pacet, oh ya. Jadi harus hati-hati. Terus sama, tadi waktu udah sampai di curugnya itu tuh bener-bener kayak ini tuh keren banget sih. Jadi bener-bener kayaknya Indonesia patut bersyukur sama segala hal yang udah Tuhan ciptakan ya, gitu. Jadi airnya mengalir deras gitu dan bersih juga sih ya, maksudnya nggak kotor-kotor banget lah kayak Kali Ciliwung gitu, kayak kan kotor banget ya, ini mah bersih. Bersih. Tapi nggak ada yang mandi sih soalnya hujan. Iya, karena emang kondisinya kita kesini pada saat hujan, jadi ya apa namanya, sayang banget kita nggak sempat main air, tapi nggak apa-apa lah. Kita sudah senang banget karena disuguhin sama alam ini yang sangat indah, bikin memanjakan mata yang kita sehari kehidupannya di kota gitu kan. Jadi gitu. Gue rekomendasiin gunung ini buat para pendaki pemula, wajib banget dicoba sebelum kalian naik gunung. Ya. Yang lebih gede, Rinjani, Kilimanjaro, ada Salak. Nah, di sini dulu latihannya di sini dulu karena trekkingnya tuh bener-bener dari batu-batuan dan kayaknya derajatnya mungkin kalau gue harus lebay di 45 derajat kali ya gitu. Jadi kayak beberapa trek-trek itu agak curam gitu. Jadi kudu persiapkan otot, persiapkan stamina fisik sebelum kesini, mungkin bisa latihan lari kecil-kecil dulu kali ya. Ini masih awalan pemula sih, step nanti di atas puncak itu masih banyak apa namanya rintangannya. Kalau kita naik ke puncak gede dan Pangrango gitu. Tapi kalau buat ke trek Ciberem sih masih landai ya, masih cuman bebatuan aja yang nggak terlalu sulit untuk apa namanya teman-teman semua kesini kayak gitu. Oke? Sip, udah dari kita gitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tancap, guys.